haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan sabar, dengan hati fah, saudara ya, dengan pengharapan. Ya, biar orang membulimu, biar orang menghinamu, biar orang memfitnahmu, biar orang memakimu, yang penting hatimu penuh cinta yang melimpah, nggak mempan, saudara ya. Malah kita semua selalu bersuka cita. Saudara, orang kalau bully, orang kalau fitnah, orang kalau lagi memaki-maki hatinya enak nggak, saudara? Itu di tempat kita yang namanya Paul Caro itu ya. Saya nggak tahu siapa itu ya, yang di live chat itu loh, kalau di YouTube itu ya. Tiap hari misu-misu, saudara ya. Hatinya enak nggak tuh, saudara? Nggak enak, saudara ya. Hatinya nggak enak pokoknya ya. Saya kan dulu tinggal, kita kan ada 9 rumah ya, saudara ya. 9 rumah, itu kan ruko jejer, saudara ya. Nah, itu rumahnya opa, kami tinggal di rumah opa ya. Terus ada satu kerabat kami yang tiap hari misu-misu terus kerjanya, saudara ya. Sampai bongkok, saudara ya. Tiap hari misu terus pokoknya ya. Misu terus sumpah, pokoknya tiap hari, saudara, misu-misu ya. Ngomongnya jorok sekali, misu-misu ngutukin tiap hari melemparkan kutuk, saudara. Sampai bongkok. Dia ngutukin oma saya. Oma saya itu baik sekali hatinya, saudara ya. Jadi rupanya ini kerabatnya kami ini, dia pokoknya cemburu sama oma. Karena oma ini orangnya selalu beruntung. Kenapa selalu beruntung? Karena oma saya itu polos, saudara ya. Nggak suka intrik, polos banget oma saya ini ya. Saya bilang saya tidak pernah melihat oma seperti dia, saudara. Semua oma yang pernah saya lihat di dunia ini, yang pernah saya ketemu, nggak ada oma sebaik oma saya ini, saudara. Ini luar biasa. Waktu saya diusir dari rumah, saya datang saya naik sepeda ya. Wah, oma kubruk-kubruk ya. Oma. Saya nangis jam 2 pagi, saya diusir sama papi saya itu, saudara ya. Terus sama oma, kenapa ini? Terus saya sambil nangis di bangku itu kan. Terus tidur sana, nggak mau. Tidur sana, nggak mau. Akhirnya saya tidur juga ya, saudara. Akhirnya saya tidur juga di situ, disiapin kasur apa segala macam. Wah, dikasih makan apa. Wah, oma ini luar biasa, saudara ya. Keluarga saya paling miskin. Dari antara semua anak-anaknya oma saya, keluarga saya paling miskin. Ya paling miskin, saudara ya. Dan anak-anaknya sukses, amat kaya raya, paling kaya di kota, saudara. Tapi oma tidak pernah sekalipun membedakan anak-anaknya, saudara. Anda ingat-ingat kalau jadi oma ya, walaupun anakmu miskin, cucumu jangan dibedain, saudara. Jangan pernah membedakan cucumu walaupun dia bikin susah kamu, walau karena dia miskin, karena dia anaknya orang miskin, anakmu miskin, lalu cucunya kan bikin susah biasanya kan, karena kurang perhatian, nakal, kurang ajar, rokcok ya, saudara ya. Karena kurang perhatian, kayak saya kan rokcok, saudara, kecil, karena orang tua saya sibuk sekali, saudara ya. Karena saking miskinnya, mereka kerja nggak pakai hitungan lagi, nggak pernah ngurusin anaknya, tiap hari ketemu di rumah berantem. Akhirnya kita anaknya gitu brutal, saudara ya. Tetapi untung ya, waktu SMP kami semua itu terima Yesus ya, kami bertiga ya, anak-anaknya ya. Jadi kita nggak bablas, saudara ya, nggak bablas. Kalau nggak terima Tuhan Yesus, mungkinnya bablas juga ya. Nah, terus oma ini selalu sayang sama kami, saudara ya. Tidak pernah dia membedakan anak-anaknya, saudara. Tidak pernah dia membedakan cucu-cucunya. Semua dirawat, semua ditelateni, saudara ya. Jangankan cucunya, saudara. Kucing pun dia dirawat, mau kucingnya tetangga, mau kucingnya dia, kalau datang dirawat, dikasih minum susu, dikasih minum susu, dikasih ikan asin, saudara, dicarikan ikan asin gesek, saudara ya. Mau kucing tetangga, mau kucingnya dia sendiri, mau kasih, saudara ya. Bayangin itu rumah gede sekali dari ujung ke ujung. Lalu ada si satu ini kerabat ini, anak tinggal di rumah kami ya, tiap hari ya, bahkan maaf ya, saudara ya, air kencingnya dia tuh, saudara ya, dilemparkan ke pintu kamarnya oma saya, saudara. Bayangin, saudara ya. Tapi si oma ini ngelemparin kutuk, nggak tambah bener, tambah bongkok, saudara, si orang yang ngutukin oma saya ini ya. Tambah bongkok ya. Waktu saya masih kecil, saya ingat dia masih begini ya. Begitu tambah tua, kamu tambah merenggut tiap hari. Mukanya serem ya, jam 4 pagi itu kalau saya bangun doa pagi itu kan, saya suka doa pagi dulu sendirian kan. Saya kalau melek, saya melihat orang ini udah mau langsung takut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus semua kutukan saya patahkan. Selalu saya gituin ya. Kasihan oma saya soalnya ya. Oma saya itu dikutukin tiap hari. Tapi oma saya waktu itu belum percaya Yesus, saudara. Tapi karena hatinya tulus, hatinya polos, hatinya penuh dengan cinta, nggak ada yang mempan itu kutukan, saudara.
Serius, nggak ada yang mempan itu kutukan. Oma saya masih hidup sekarang ya, umurnya 9, kelahiran tahun 26, saudara ya. Berarti umurnya sudah 98 tahun, saudara ya. 2 tahun lagi umur 100, saudara. Oma saya masih hidup sampai sekarang ya, oma saya masih hidup. Orang yang sangat luar biasa. Yang selalu diingat oleh saya, ini adalah oma yang tidak pernah membedakan cucunya mau kaya, mau miskin, mau cerumut, mau belawut, mau nakal, mau enggak. Dia sayang semua anak-anaknya, dia sayang semua cucu-cucunya. Hatinya itu tidak pernah ada benci sedikit pun, saudara. Ya namanya orang marah ngomel-ngomel pernah ya. Nah, tetapi saya pernah nyuri dagangannya oma saya, saudara. Itu pun dia tetap sayang sama saya, saudara. Wah, disabet saudara sama oma pakai sapu lidi ya, gitu ya. Wah, tetapi tetap dia sayang sama saya, saudara, luar biasa ya. Sehingga saya tidak nyesel, saya socakli 12 kali sama oma saya ini, saya nggak nyesel, saudara. Ini benar-benar oma yang luar biasa. Itu yang terjadi kalau kamu ya sayang sama cucumu, saudara. Kamu akan diingat. Ada kebaikan yang kamu tanamkan di hati setiap orang dibanding kamu ngutukin orang. Ya. Makanya kalau kamu ngutukin orang, kamu tambah capek, saudara, hidupnya. Tapi kalau kamu hidupnya dikutukin, kamu tetap polos, kamu terima, pokoknya dengan polos. Nggak ada yang mempan, malah bisa balik, saudara, kutuknya. Sumpah serapanya itu bisa balik, saudara. Percaya saya, saudara. Ya, bangsa Israel dikutukin 2000 tahun sama dunia, loh, saudara. Baik sama orang Kristen, sama orang Islam. Yang nggak ngutukin bangsa Israel itu cuma Cina, saudara, orang Buddha sama orang Konghucu, nggak pernah ngutukin sama orang Hindu karena nggak ada urusannya, karena di kitabnya mereka nggak ada, ya kan, karena di dalam ajaran dogmanya mereka, doktrin agama mereka tidak ada ngutukin bangsa Israel. Tetapi di dalam doktrin, di dalam kitab Kristen ada, nggak di dalam Alkitab Kristen tidak ada kita ngutukin Israel, tetapi dalam dogmanya gereja kita disuruh ngutukin Israel, saudara. Dan di dalam ajaran agama Islam, kamu disuruh ngutukin Israel, suruh ngutukin orang Yahudi. Apakah kemudian Israel tambah habis 2000 tahun dikutukin, saudara, sejak tahun 70 kan? Enggak, saudara, ini bangsa luar biasa. Ini bangsa luar biasa, dan mereka tidak pernah mendendam kepada orang-orang yang mengutukinya. Bahkan dia memberkati Eropa, dia memberkati Amerika, dia memberkati semua bangsa-bangsa di Arab, saudara. Tidak ada rasa dendam sedikit pun di hati orang-orang Yahudi ini, saudara. Nggak ada dendam, saudara. Beneran ya, kalau Anda lihat, makanya ada pengajaran Tikkun Olam, contribute to the nature. Bagaimana hidupmu bisa berkontribusi terhadap alam semesta ini, sehingga hidupmu dipulihkan. Ya, hari Minggu dulu ya, berapa waktu yang lalu kita belajar. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ya, saudara lihat, waktu Yakub mau pergi ke Mesir, dia menyembah dulu kepada Yehova Elohim. Lalu Yehova Elohim berjanji, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Ya, dan itu turun-temurun sampai mereka, orang Israel, mengingkari Mesias. Ya, dan tahun 70 Israel itu dihapus dari peta dunia. Sejak tahun 135, orang Yahudi dikejar-kejar dan dipersekusi. Ada yang namanya antisemitik sejak tahun 135. Ya, sampai dengan hari ini, saudara, terjadi penyucian dan pemurnian. Banyak orang-orang yang dibunuh, saudara. Yang tersisa itulah orang-orang yang kuat, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk menghasilkan keturunan Yahudi yang hari ini ada di negara Israel. Kalau Anda melihat orang Yahudi yang ada di Israel, itulah orang pilihan, orang-orang yang terpilih, yang selama 2000 tahun disucikan, dimurnikan, sama seperti emas dibakar, saudara. Sampai murni, itu kan rontok satu-satu kan, pada mati kan. Ada yang digenosida, ada yang, wah, macam-macam deh pokoknya, saudara ya. Mati semua, tapi tersisa orang-orang yang hari ini ada itu adalah orang-orang pilihan. Ya, generasi pilihan itu hari ini. Itu dipilih dengan sedemikian rupa. Makanya tidak ada satupun, ya, tidak ada sekalipun seluruh dunia nanti ngelawan Israel. Israel nggak bakal kalah. Karena itu benar-benar terpilih, saudara. Itu yang namanya umat pilihan. Yang namanya dipilih, pick up itu ya, satu-satu, ada banyak sekali pilihan.
pilih satu, saudara. Yang lain diafkir. Ya. Tetapi ketika mau dipilih itu, dimurnikan dulu, saudara. Dia cari yang terbaik, dipilih. Ya, itulah yang terjadi dengan hidup kita. Kamu akan ditempa, saudara, dihina, dicaci maki, kamu difitnah, kamu akan dijatuhkan, kamu mengalami pengkhianatan oleh orang dekatmu sendiri, saudara, oleh orang yang kamu percaya, oleh orang yang kamu promosikan. Dan nggak tahu diri orang yang kamu promosikan itu malah gigit kamu. Pernah nggak gitu? Saya sering. Saya sering. Kapok nggak? Enggak, biasa aja, lumrah. Kalau responmu benar, kamu akan belajar. Kalau responmu salah, kamu apesial, saudara. Maka respon hidupmu tuh harus selalu benar. Sehingga di dalam semua tempaan hidupmu itu, kamu akan menjadi orang-orang terpilih, saudara ya. Sebentar, saya mau tampilkan. Ya sambil ngomong ya, saya sambil tampilkan ya. Saya tertinnya, saudara. Ini adalah Nevisil ya. Nevisil kelihatan. Nah, ya. Kelihatan ya, tenang ya, gitu ya. Saya 13 nih, tulisannya yang paling atas tuh ya. Saya 13 ya. Tulisannya Syekh Hagalim Mitgalim Haja Sakim Mitja Sakim, saudara ya. Haja Sakim Mitgalim ya, Haja Sakim Mitgalim ya. Artinya when the waves grow stronger, the strong men are revealed ya. Itu ya simbol slogannya. Ini adalah simbol dari Kopassusnya, saudara. Kopassusnya saya 13. Nah, dulu pernah kita bahas di ini ya, di sesi kedua malam tentang kita bahas tentang Israel, bagaimana pasukan saya 13 ini membebaskan 200 orang sandera, saudara ya. Hanya dengan beberapa orang dia masuk ke Gaza, ya dia lepaskan sandera, usia cepetan pergi, saudara ya. Nah, ini simbol ini ya dia ya. Ya, Syekh Galim Sakim Haja Sakim Mitgalim, saudara. When the wave grows stronger, the strong men are revealed. Ketika ya ombak itu bertambah besar, maka orang-orang yang hanya orang-orang kuatlah yang tersisa, saudara. Ketika ombak itu bertambah besar dalam hidupmu, hanya orang-orang kuat yang tersisa. Saudara, ketika Tuhan Yesus sama murid-muridnya di Danau Galilea, 2 kali terjadi ya. Badai, ya kan, topan badai. Yesusnya tidur sekali, yang satunya Yesusnya jalan di atas air. Ya kan? Waktu Yesusnya tidur, kan para murid kan bangunin. Ya kan? Dibangunin. Guru, kamu tidak peduli kita binasa. Saudara, Yesus bangun lalu kan diomelin kan murid-muridnya kan? Malah diomelin. Loh, dibangunin banyak terima kasih malah diomelin. Iya. Karena Tuhan Yesus tahu itu tadi, saudara ya. Itu adalah sebuah slogan kuno orang Israel, orang Yahudi. Ketika ombaknya bertambah besar, ketika badai dalam hidupmu itu besar, saudara, maka hanya orang-orang kuat yang tersisa. Dan orang yang kuat yang tersisa ini akan menjadi semakin kuat, saudara. Ketika orang-orang Yahudi berusaha dibinasakan, maka kamu akan menyisakan orang-orang yang hebat, yang terhebat dari orang-orang Yahudi itu. Nah, saya entertain itulah, saudara. Dia adalah orang terbaik di antara yang terbaik dari antara kaum Israel, saudara. Ya, saya entertain itu yang terbaik di antara yang terbaik dari Israel, dari seluruh dunia. Jadi kalau kamu bilang saya entertain, ini adalah orang-orang paling hebat di seluruh dunia. Artinya secara perwira ya, kan kita ceritanya militer kan, ini secara perwira. Yang terhebat, the best of the world, saudara. Yang tersisa, dia punya genetik yang luar biasa. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus itu di tengah badai, muridnya panik. Nah, makanya dulu saya bilang ya, 2 tahun yang lalu ya, sering saya hampir tiap kali bilang, kalau ada badai dalam hidupmu jangan ditengking, saudara. Nanti kamu dimarah sama Tuhan Yesus. Kamu tenang saja, kalau kamu tenggelam, Tuhan Yesus ikut tenggelam, saudara. Kamu diam saja baik-baik. Kamu binasa. Kamu dimarahin nanti sama Tuhan Yesus. Ulangin lagi kamu, saudara.
remediasi. Siapa yang mau teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, tolong kita binasa? Siapa yang mau teriak-teriak lo badai? Diam, saudara, tenang aja, tenang, 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 tenang. Nanti kamu remediasi malah dimarahin sama Tuhan Yesus, ya kan? Kamu tenang saja, Tuhan Yesus ada di buritan. Kalau kamu tenggelam, Tuhan Yesus juga tenggelam, ya kan? Tenang saja. Kalau kamu bisa melewati badai itu, kamu jadi orang hebat, saudara. Bersama dengan Tuhan Yesus, ada ketenangan. Ada ketenangan di tengah badai. Ya, ya kan? Di tengah badai yang luar biasa, ya, kamu bisa tenang, saudara. Itulah kekristenan. Kekristenan itu bukan Anda pergi ke gunung yang tinggi bertapa atau ke gua bertapa, kayak nabinya si Ono, supaya kamu tenang. Bukan, saudara ya. Kekristenan adalah ketenangan di tengah-tengah badai dan hiruk pikuknya dunia yang mengerikan, saudara. Kamu bisa tenang. Kenapa kamu tenang? Ada Tuhan di buritan lagi tidur. Jangan dibangunin, nanti kamu dimarahin. Iya nggak, saudara? Begitu kamu lolos dari badai, Tuhan kan bangun. Ada apa ya? Oh enggak, tadi ada setan lewat. Tuhan bilang, luar biasa imanmu. Ya kan? Iya nggak, saudara? Ya kan? Kalau kamu kuat di dalam pencobaan, saudara, kamu tenang, ada ketenangan di situ, itulah iman. Pak, gimana Pak, lagi sakit Pak, stadium 4. Tenang, saudara. Pak, lagi bangkrut, tenang saja, saudara, itu hanya ilusi. Badai itu adalah ilusi, saudara. Sungguh, saudara. Yang sebenarnya kan ada di alam roh. Yang terjadi di alam yang ini, itu adalah ilusi. Yang realnya adalah alam roh. Ketenangan kamu, hubunganmu dengan Tuhan yang sejati, itulah yang real, saudara. Yang semua yang ruwet-ruwet itu, suami selingkuh, istri yang karu-karuan, anak segala macam, yang kamu bangkrut, yang kamu sakit stadium 4, itu hanya ilusi, saudara. Yang real adalah kamu melewati di dalamnya bersama Tuhan Yesus. Itu real. Kalau begitu kamu tenang di dalam perjalananmu sama Tuhan, tenang saja, saudara, itu nanti pergi sendiri. Badai itu tidak akan selamanya selamat 40 tahun, nggak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Kecuali kamu cengeng, malah tambah lama. Tapi kalau kamu tenang, kamu menemukan Tuhan di dalam tengah badai, ada ketenangan yang luar biasa dalam hidup karena ada iman, ada Yesus di buritan, tenang aja. Kalau kita mati, dia mati. Kan gitu, saudara. Tuhan akan bilang, sungguh besar imanmu. Wah, rewardnya, upahmu itu luar biasa. Kamu ngomong, yehi wa yehi, saudara. Jadi terjadilah. Ya, jangan takut, saudara ya. Jangan panik. Karena kamu sedang disucikan, diuji, disucikan, dan dimurnikan. Dan di akhir zaman, kita mengalami diuji, disucikan, dan dimurnikan. Kalau kita tidak murni, kamu tidak bisa masuk. Kamu ketika Yesus datang, kamu ditinggal. Serius, saudara, kamu nggak bisa dirubahkan. Karena kamu tidak murni. Saya pun minta Tuhan murnikan hati saya tiap hari. Makanya tiap hari saya menghitung hari. Saya begitu ada juder, saya tenang dulu, saudara. Ini pencobaan atau harus siapa ini? Harus diam saja, sudah diam saja, biarkan aja, biarkan. Oh, klarifikasi. Kalau diamkan. Kalau saya klarifikasi bukan marah, kalau saya diam bukannya kalah. Karena Tuhan suruh saya diam. Dan akhirnya selalu apa, saudara? Happy ending kan? Anda kan saksinya kan tiap hari. Ya, janjian nih. Ada badai, tenang. Karena itulah kekristenan. Ketenangan di tengah badai hidup, saudara. Itulah kekristenan.